Di Teluk Persia dan Selat Hormuz, Iran membangun benteng tak terlihat yang memaksa Amerika Serikat berpikir ulang sebelum mendekat. Pulau-pulau strategis dijadikan pangkalan bagi rudal bergerak, kapal cepat bersenjata, drone, dan ranjau laut. Zona ini disebut kill zone, membuat setiap gerakan musuh menghadapi risiko tinggi dan ketidakpastian. Strategi ini bukan sekadar pertahanan, tapi juga perang psikologis yang mengubah perhitungan kekuatan besar di perairan sempit Iran. Simak selengkapnya dalam video berikut. Di perairan sempit Teluk Persia dan Selat Hormuz, Iran tengah membangun benteng tak terlihat yang bukan dari beton atau baja, melainkan dari kombinasi rudal bergerak, radar tersembunyi, kapal cepat bersenjata, ranjau laut, serta drone pengintai. Pars Today melaporkan, konsep ini dikenal sebagai kill zone atau zona pembunuhan, sebuah area di mana kekuatan asing tidak lagi bebas bergerak tanpa menghadapi risiko besar. Setiap bukit, tikungan, dan teluk kecil bisa menyembunyikan peluncur rudal yang siap menembak sehingga musuh harus berpikir dua kali sebelum mendekat. Teluk Persia sendiri bukan lautan lepas. Dengan kedalaman terbatas dan jalur pelayaran yang sempit, kawasan ini menjadi tantangan besar bagi kapal induk raksasa yang biasa bermanuver bebas di samudra terbuka. Iran memanfaatkan kondisi geografis ini dengan menempatkan ribuan rudal anti kapal di sepanjang pantai, sebagian besar dipasang pada kendaraan bergerak. Rudal seperti Nur dan Gadir bisa berpindah tempat dalam hitungan menit setelah menembak, lalu menghilang ke dalam lanskap hanya untuk muncul kembali di lokasi lain. Ditambah armada drone pengintai dan sistem peperangan elektronik, tercipta kabut perang yang membingungkan. Musuh tidak hanya menghadapi rudal, tetapi juga gangguan sinyal, umpan digital, dan ketidakpastian konstan tentang apa yang ada di balik cakrawala. Selain itu, Iran memanfaatkan pulau-pulau di Selat Hormuz sebagai benteng yang tidak bisa ditembus. Pulau Abu Musa, Thun, Sirit, dan Qeshm berfungsi sebagai kapal induk bagi Iran mengawasi arus lalu lintas keluar masuk selat sempit ini. Dari pulau-pulau itu, stasiun radar, rudal, kapal cepat berpeluru kendali, ranjau laut, dan pangkalan kapal selam diesel bisa meluncurkan serangan. Armada ribuan drone Iran juga siap menghantam sasaran, sehingga tidak ada ruang manuver yang leluasa bagi kapal perang besar, termasuk kapal induk AS yang hanya berjarak 40 hingga 50 km dari pesisir Uni Emirat Arab. Pars Today menekankan strategi kill zone adalah konsep berbasis jaringan dan dinamis, bukan tembok statis. Konsep ini memaksa perencana militer Pentagon menghitung ulang risiko. Satu rudal mungkin bisa dicegat sistem pertahanan canggih seperti Aegis, tetapi ketika puluhan rudal datang dari berbagai arah, baik melayang rendah maupun dari ketinggian, pertahanan terbaik sekalipun bisa kewalahan. Inti strategi Iran adalah menciptakan situasi di mana risiko bagi musuh menjadi tidak dapat diterima bahkan sebelum tembakan pertama diluncurkan. Seorang komandan angkatan laut pun harus menimbang apakah satu kapal induk senilai 13 miliar dolar sebanding dengan risiko diserang di perairan yang selebar ini. Kepala Staf Angkatan Laut Iran, Ali Reza Tangsiri, menegaskan Iran memegang kendali penuh atas Selat Hormuz, jalur ekspor migas yang vital. Pulau-pulau kecil itu dijadikan instalasi militer untuk proyeksi kekuatan, sedangkan Pulau Qeshm menjadi basis operasional, logistik, serta penampungan rudal balistik dan pertahanan udara. Tidak jauh dari Qeshm terdapat pelabuhan utama Iran, Bandar Abbas. Keberadaan pangkalan-pangkalan ini diperhatikan oleh sekutu AS, termasuk Uni Emirat Arab dan Israel, yang mencatat Iran dapat sewaktu-waktu menutup Selat Hormuz, mengancam aliran 20% ekspor minyak dunia yang melintasi kawasan ini. Sejarah militer juga menunjukkan efektivitas strategi ini. Dalam latihan perang AS Millennium Challenge 2002, simulasi armada AS melawan Iran berakhir dengan belasan kapal, termasuk kapal induk tenggelam. Jenderal Marinir Paul Van Riper yang memimpin pasukan merah yang mewakili Iran menyerang lebih dulu menggunakan rudal darat, kapal cepat bersenjata rudal, dan pesawat yang mematikan komunikasi radio. Hasilnya, AS kewalahan dan latihan akhirnya dihentikan. Popular Mechanics melaporkan Van Riper menenggelamkan 19 kapal ALAS, termasuk kapal induk dan kapal penjelajah, menggunakan strategi yang memadukan lokasi geografis, armada kapal cepat, dan drone pengintai.
Kini memasuki 2026, Kepala Staf Gabungan AS Jenderal Dan Kane memperingatkan tentang kompleksitas operasi militer terhadap Iran. Dalam rapat bersama Presiden AS Donald Trump seperti dikutip The Washington Post, Kane menekankan keterbatasan munisi strategis dan rendahnya dukungan sekutu. Faktor inilah yang membuat operasi militer terhadap Iran berisiko tinggi. Iran pun merespons dengan latihan militer intensif oleh Garda Revolusi di Selat Hormuz, menunjukkan kesiapan menghadapi segala kemungkinan sekaligus menegaskan dominasi regionalnya. Dengan strategi kill zone yang menggabungkan geografi, teknologi, dan psikologi, Iran membuktikan negara yang secara teknis lebih lemah pun dapat menciptakan zona yang membuat negara adidaya berpikir dua kali sebelum bertindak. Sementara jalur ekspor minyak dan keamanan regional menjadi taruhan, AS dihadapkan pada dilema strategis yang kompleks antara menekan Iran dengan risiko besar atau menunggu dengan pertimbangan matang. Situasi di Teluk Persia dan Selat Hormuz menunjukkan bagaimana strategi militer modern tak lagi hanya soal kekuatan senjata, tetapi juga perhitungan risiko dan psikologi. Dinamika antara Iran dan AS di kawasan ini akan sangat bergantung pada keputusan politik dan kalkulasi strategis kedua pihak. Ikuti terus perkembangan konflik AS-Iran hanya di YouTube Kompas.com.